Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Haidar Mikdad dari Prodi D3 Teknik Elektronika. NIM saya 200101015. Saya dari kelas T2B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang nomor 6. Saya di sini memilih F-nya, yaitu Failure Mode and Effect Analysis. Nah, jadi di sini ada beberapa poin penting yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu dari pengertian FMEA, lalu yang kedua itu ada tujuan FMEA, lalu yang ketiga adalah penerapan dari FMEA, lalu yang keempat, yang terakhir itu adalah penyusunan dari FMEA. Nah, untuk yang pertama itu dari pengertian FMEA itu sendiri. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini FMEA adalah metode untuk mencegah kesalahan yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Jadi suatu analisa yang dilakukan untuk menemukan efek apa saja yang dapat berpotensi untuk membuat kesalahan pada produk atau proses produksi. Nah, dengan metode FMEA ini kita bisa menganalisa permasalahan yang bakal muncul pada suatu produk yang akan dibuat atau suatu proses yang akan dilakukan. Nah, jadi produk yang akan dibuat tersebut itu kemudian karena masalah yang berpotensi muncul sudah ditemukan terlebih dahulu, maka kita bisa menentukan tindakan untuk pencegahannya. Nah, jadi yang kita bisa contoh sederhana dari pengaplikasian dari FMEA itu sendiri, yang pertama itu ada proses pembuatan jas hujan di pabrik garmen. Kita juga bisa menggunakan FMEA untuk menganalisa kemungkinan adanya kebocoran yang disebabkan karena proses jahit atau karena dari materialnya sudah cacat. Lalu yang kedua ada pabrik sepeda menggunakan FMEA. Jadi untuk menganalisa dari pabrik sepeda tersebut kita bisa mengecek seperti menganalisa rem yang tidak berfungsi setelah beberapa ribu kali pemakaian, ataupun efek yang sangat berbahaya bagi pelanggan yang menggunakannya. Nah, lalu yang kedua itu ada tujuan dari FMEA. Nah, di sini tujuan dari FMEA itu kenapa sih harus ada FMEA? Jadi ada banyak alasan, namun kita pilih yang paling umum. Yang pertama itu karena kebutuhan tindakan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya kegagalan, sehingga kegagalan tersebut dapat dicegah atau dikurangi resikonya. Selanjutnya yaitu merupakan tool wajib yang dapat membuktikan bahwa sebuah perusahaan sudah membuat sistem analisa terhadap prediksi kegagalan secara sistematis dan legal. Lalu yang terakhir adalah persyaratan wajib bagi industri otomotif tingkat dunia, sehingga produk yang dapat dihasilkan dapat diterima oleh konsumen di berbagai negara di seluruh dunia ini. Nah, lalu yang ketiga ada penerapan dari FMEA. Nah, jadi penerapan FMEA ini, jadi kapan FMEA harus diterapkan? Jadi yang seperti yang sudah dibahas pada paragraf-paragraf yang sebelumnya itu, bahwa FMEA itu dibagi menjadi dua jenis. Dengan waktu penggunaan yang spesifik, maka akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama PFMEA. Pada PFMEA itu tujuannya adalah untuk fase proses, maka pembuatannya dilakukan pada saat, yaitu yang pertama adanya desain produk baru, adanya teknologi baru, dan ada proses baru. Lalu adanya perubahan pada desain atau proses yang ada, yaitu perangkat pendukung baru, sumber daya yang baru. Selanjutnya yaitu karena merupakan suatu alat pencegahan, maka FMEA harus sudah dibuat sebelum pembuatan tooling atau sebelum produksi dimulai. Nah, yang terakhir yaitu tindakan perbaikan yang direkomendasikan dari hasil FMEA harus sudah selesai sebelum produksi massal dilakukan. Nah, yang kedua yaitu DFMEA. Nah, di sini sedangkan untuk DFMEA itu sendiri, yaitu pembuatannya yaitu adalah dengan cara pada tahap desain produk dan sebelum rilis prototipe desain tersebut. Nah, umumnya DFMEA ini dibuat oleh bagian riset atau research di perusahaan manapun yang membuat produk secara spesifik. Nah, jika dibutuhkan, pembuatannya bisa dibentuk tim
dibentuk dari gabungan berbagai bagian atau cross-functional team. Jadi biasanya tim ini terdiri dari bagian-bagian yang terkait langsung dengan produk seperti research, quality, technical, dan yang terakhir itu engineering. Biasanya untuk di FMI ini yang saya ketahui yaitu mungkin kayak quality control, QA, ataupun untuk technical itu kayak uh, dan lain-lain. Nah, untuk tindakan perbaikannya sendiri dari hasil dari FMEA itu pada umumnya berupa rekomendasi tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Jadi maksud di sini itu dari rekomendasi tersebut yaitu adalah untuk mengurangi resiko kegagalan, menurunkan angka kegagalan, dan meningkatkan kemampuan untuk deteksi. Nah, di sini lalu yang keempat itu adalah penerapan FMEA. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, FMEA itu disusun dengan kaidah-kaidah berdasarkan panduan di dalam FMEA atau handbook yang diterbitkan oleh IIAG dan VDA. Nah, yang kedua itu penerapan di dunia industri biasanya menggunakan check sheet FMEA yang formatnya sesuai standar di dalam handbook tersebut. Selanjutnya juga struktur dasar dari FMEA yaitu yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah fungsi dan persyaratan, mode kesalahan atau failure modes, efek dan konsekuensi, penyebab potensial, tindakan, dan pengendalian untuk menemukan penyebab masalah. Lalu yang terakhir ada tindakan untuk pencegahan mode kesalahan yang berulang. Nah, yang itu ada risk assessment. Nah, jadi risk assessment ini yaitu bagian dari evaluasi dan analisis adalah penilaian resiko atau risk assessment. Penilaian tersebut dievaluasi dengan 3 tahap, yaitu severity atau penilaian tingkat dampak permasalahan di pelanggan. Jadi severity ini bisa dilihat itu dari penilaian-penilaian yaitu mungkin hasil-hasil yang bisa disebut NG atau not good yang pelanggan temui. Lalu yang kedua ada occurrence, yaitu seberapa sering penyebab kesalahan terjadi. Lalu yang terakhir ada detection, penilaian mengenai kemampuan kontrol produk atau proses untuk mendeteksi penyebab masalah atau failure mode. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah dari pembuatan FMEA. Nah, jadi berikut ini bisa teman-teman perhatikan itu yang paling diperlukan dalam penyusunan FMEA yaitu yang pertama ada identifikasi potensi kegagalan, keseriusan permasalahan yang mungkin terjadi dari setiap tahapan proses atau mungkin severity. Lalu yang kedua ada identifikasi keseringan suatu permasalahan terjadi atau occurrence. Lalu yang ketiga ada detection atau identifikasi sistem kontrol yang ada. Lalu yang keempat ada RPN atau Rest Priority Number atau severity dikali occurrence dikali detection. Lalu yang terakhir ada menetapkan langkah untuk perbaikan. Nah, mungkin teman-teman juga perlu diperhatikan yaitu dari cara perhitungan RPN yaitu perkiraan resiko yang terjadi atau risk estimation dihitung dengan menggunakan rumus atau formula RPN atau Rest Priority Number sebagai berikut. RPN sama dengan severity dikali occurrence dikali detection. Jadi di sini yaitu severity yaitu keseriusan dari efek, occurrence yaitu seberapa sering penyebab itu muncul, lalu yang terakhir ada detection, cara mendeteksi penyebab kegagalan. Nah, di sini juga ada tabel perhitungan nilai severity atau perhitungan nilai occurrence. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada kemungkinannya yaitu ada sangat tinggi, sedang, rendah, dan terkendali. Untuk rata-rata kegagalan produk yaitu bisa untuk sangat tinggi itu ada 1 di antara 2 produk, ada juga 1 di antara 3 produk dengan ranking 10 dan 9 untuk 1 di antara 3 produk. Nah, sementara untuk tinggi 1 di antara 8 produk dengan ranking 8. Nah, 1 di antara 20 produk dengan ranking 7, sedangkan untuk yang sedang itu 1 di antara 80 produk dengan ranking 6, 1 di antara 400 produk itu dengan ranking